Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Alianita, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai menganalisis kebutuhan data akuntansi. Pada slide pertama ini, kita akan membahas mengenai analisis kebutuhan data akuntansi. Analisis kebutuhan data akuntansi merupakan proses identifikasi dan pemetaan data yang diperlukan untuk mendukung sistem akuntansi suatu perusahaan. Salah satu komponennya yaitu analisis alur dokumen dan transaksi yang mana melibatkan pemahaman bagaimana dokumen dan transaksi itu mengalir dalam operasional bisnis. Analisis ini membantu memastikan bahwa data akuntansi akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta mendukung integrasi sistem informasi akuntansi. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi kebutuhan data, mengurangi redundansi, dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai pemahaman alur transaksi atau transaction flow. Transaction flow itu merupakan rangkaian proses yang menggambarkan bagaimana suatu kegiatan bisnis itu dapat terjadi, mulai dari inisiasi transaksi hingga pencatatan dan pelaporan dalam sistem akuntansi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemahaman alur transaksi yang meliputi beberapa langkah atau tahap. Yang pertama yaitu identifikasi proses utama, kedua dokumen pendukung, yang ketiga integrasi sistem, dan yang keempat kontrol dan validasi. Identifikasi proses utama yaitu kegiatan memetakan siklus transaksi seperti pembelian, penjualan, atau pembayaran termasuk pada pihak yang terlibat. Yang kedua itu adanya dokumen pendukung seperti nota, invoice, atau bukti transaksi yang mana menjadi sumber data dari akuntansi. Yang ketiga, integrasi sistem itu bagaimana data dari transaksi mengalir ke sistem akuntansi, database, atau laporan keuangan. Yang terakhir, kontrol dan validasi itu untuk memastikan setiap langkah memiliki mekanisme pengendalian untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penipuan. Selanjutnya, terdapat pembahasan mengenai siklus transaksi akuntansi sebagai dasar penyusunan kebutuhan data. Kebutuhan data disusun dengan memetakan setiap langkah dalam siklus akuntansi untuk memastikan agar tidak adanya informasi krusial yang terlewat. Tahapan yang pertama yaitu pencatatan transaksi, kedua penyusunan laporan, yang ketiga posting dan penyesuaian, dan yang terakhir review dan umpan balik. Setiap tahap dalam siklus pencatatan, pengolahan, dan pelaporan itu membutuhkan data spesifik yang harus tersedia dan struktur dalam database untuk kelancaran operasional. Mengapa data akuntansi penting? Yaitu yang pertama, fondasi keputusan bisnis. Data akuntansi adalah fondasi pengambilan keputusan bisnis yang akurat dan terpercaya. Keputusan strategis, mulai dari penetapan harga hingga investasi, bergantung pada keandalan data ini. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi dan keandalan sistem. Sistem manajemen database harus mampu menyimpan, mengelola, dan mengolah data transaksi secara efisien dan aman untuk menjamin integritas finansial. Dan yang ketiga yaitu kepatuhan regulasi data terstruktur, memudahkan perusahaan memenuhi standar akuntansi seperti PSAK atau IFRS dan persyaratan pajak yang berlaku guna menghindari sanksi hukum. Mengapa analisis alur dokumen dan transaksi sangat penting? Yaitu yang pertama sebagai akurasi data, yang mana memastikan setiap tahapan transaksi memiliki dokumen pendukung yang valid, meminimalkan resiko kesalahan pencatatan. Yang kedua, pengendalian internal, mengidentifikasi titik-titik kritis di mana kontrol dapat ditetapkan untuk mencegah penipuan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan yang terakhir adanya efisiensi proses, mendeteksi dan menghilangkan langkah-langkah yang berlebihan atau tidak perlu, mengoptimalkan kecepatan pemrosesan data akuntansi. Maka analisis yang mendalam memungkinkan perancang sistem akuntansi untuk merancang basis data yang kuat yang mampu menangkap kebutuhan informasi spesifik suatu organisasi. Selanjutnya yaitu
Metode analisis data dalam akuntansi. Berikut beberapa metode analisis data yang umum digunakan dalam akuntansi. Yang pertama ada analisis deskriptif, memahami gambaran umum. Data analisis deskriptif bagaikan peta awal dalam perjalanan analisis data. Metode ini berfokus pada penyajian data secara ringkas dan informatif, menggunakan statistik dasar seperti mean, median, modus, dan standar deviasi untuk menggambarkan karakteristik data. Yang kedua, adanya analisis tren, menjelajahi pergerakan data dari waktu ke waktu. Analisis tren membawa analisis data ke level selanjutnya dengan melihat pola dan perubahan data dalam jangka waktu tertentu. Grafik dan model statistik menjadi alat bantu utama untuk memprediksi tren di masa depan. Berikut beberapa metode analisis data yang umum digunakan dalam akuntansi. Yang pertama, analisis rasio. Mengukur kinerja keuangan dengan perbandingan analisis rasio ibarat mikroskop bagi akuntan untuk melihat kesehatan keuangan perusahaan secara detail. Dengan membandingkan dua atau lebih item keuangan, akuntan dapat memperoleh indikator kinerja yang vital. Yang kedua, analisis regresi. Mencari hubungan antar variabel. Analisis regresi bagaikan detektif yang mencari hubungan tersembunyi antar variabel. Teknik ini membantu akuntan membangun model prediksi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Selanjutnya ada data mining. Data mining yaitu menggali permata tersembunyi dalam data. Data mining bagaikan penambang emas di era digital, menggali pola dan wawasan berharga dari kumpulan data yang besar. Algoritma machine learning dan artificial intelligence menjadi kunci untuk menemukan harta karun tersembunyi dalam data. Visualisasi data yaitu mengubah data menjadi cerita yang mudah dipahami. Visualisasi data bagaikan seniman yang mengubah data menjadi karya seni yang mudah dipahami. Grafik, bagan, dan peta menjadi media untuk menyampaikan temuan analisis data dengan cara yang menarik dan informatif. Selanjutnya yaitu alat utama yang digunakan dalam analisis data akuntansi. Yang pertama ada Excel. Excel adalah aplikasi spreadsheet untuk Windows, Mac OS, Android, dan iOS yang dibuat oleh Microsoft. Aplikasi ini menyediakan beragam fitur, termasuk kalkulasi, tabel pivot, alat grafik, dan lain-lain. Yang kedua ada alat intelijen bisnis. Alat-alat ini memberikan visualisasi yang mudah dipahami. Visualisasi ini memberikan wawasan mendalam dan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selain itu, alat-alat ini menyediakan fitur yang mudah dibagikan dengan orang lain. Beberapa alat BI yang populer antara lain Tableau, Power BI, Find Report, dan lain-lain. Yang ketiga ada alat milik R dan Python. Adalah alat analisis data akuntansi canggih dan mutakhir yang digunakan oleh banyak perusahaan. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk melakukan bisnis statistik yang sangat khusus dan canggih. Selain itu, bahasa-bahasa ini digunakan untuk membuat algoritma yang melakukan analisis regresi, mengidentifikasi klaster data, dan tugas-tugas lainnya. Yang keempat ada R dan Python. Alat proprietary dapat disebut sebagai alat yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu perusahaan. Secara internal, alat ini seringkali dikembangkan dan digunakan oleh pemiliknya untuk menghasilkan dan menjual produk atau layanan kepada pengguna atau konsumen. Perusahaan dan firma besar biasanya menggunakan alat proprietary seperti ekstraksi dan analisis data, interaktif atau IDEA dan web. Selanjutnya, menyusun daftar kebutuhan data berdasarkan siklus transaksi. Yang pertama ada identifikasi jenis transaksi, yaitu klasifikasikan semua aktivitas keuangan seperti penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal penyesuaian, dan lain-lainnya. Yang kedua ada tentukan atribut data esensial, yaitu tentukan data wajib yang harus dicatat untuk setiap transaksi seperti tanggal, jumlah, pihak terkait seperti supplier atau pelanggan, dan akun yang terlibat. Yang ketiga ada detail data kunci, contoh data penting yang perlu dimasukkan yaitu nomor faktur, kode pelanggan, jenis pembayaran, jumlah pembayaran, dan status saldo kas terkini. Fokus pada data yang akan menjadi input untuk jurnal dan laporan. Data non-finansial yang relevan seperti lokasi, transaksi, atau nama petugas juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya adalah contoh transaksi penjualan tunai. Di sini ada ilustrasi penjualan tunai, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama yaitu inisiasi pembelian, yaitu pelanggan melakukan pembelian barang atau jasa. Di sini data yang dibutuhkan yaitu waktu dan item yang diminta. Contohnya kayak tanggal berapa, hari apa, dan barang yang dimintanya itu dia customer beli apa. Yang kedua, pembuatan nota penjualan.
yaitu kasir membuat nota penjualan. Data yang dibutuhkan yaitu nomor nota, tanggal, rincian barang, dan jumlah total. Selanjutnya yang ketiga, pencatatan basis data, yaitu sistem mencatat transaksi penjualan ke dalam basis data. Ini adalah tahap jurnal. Data yang dihasilkan berupa jurnal debit pada kas dan jurnal kredit pada pendapatan. Yang keempat, pembaruan saldo. Sistem mengupdate saldo kas dan mengurangi stok. Data yang didapatkan yaitu saldo kas baru dan kuantitas stok. Jadi stoknya udah ke-update. Yang kelima, pelaporan otomatis. Sistem menghasilkan laporan penjualan harian untuk memonitoring manajemen. Data yang dihasilkan berupa ringkasan penjualan dan tren transaksi. Berikut adalah visualisasi alur kebutuhan data penjualan tunai. Yang pertama ada pelanggan, kasir, database, update saldo, dan hasilnya berupa laporan harian. Lalu selanjutnya jenis-jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Pertama ada laporan neraca atau balance sheet, yaitu laporan yang mencerminkan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, ekuitas perusahaan pada satu waktu. Membutuhkan data saldo akun real. Lalu yang kedua adalah laporan arus kas atau cash flow, yaitu laporan yang memantau pergerakan kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya adalah laporan laba rugi atau income statement, yaitu laporan yang menunjukkan hasil operasi, pendapatan, dan beban selama periode tertentu. Data yang dibutuhkan yaitu transaksi akun nominal. Yang keempat, laporan penjualan harian, yaitu laporan operasional untuk evaluasi performa penjualan dan identifikasi tren secara cepat. Membutuhkan agregasi data transaksi penjualan. Selanjutnya, integrasi dan keamanan data akuntansi. Integrasi data yaitu menjaga konsistensi data agar laporan keuangan akurat dan dapat dipercaya, menghindari duplikasi atau ketidakcocokan data. Selanjutnya, kontrol akses ketat, yaitu sistem manajemen database harus memiliki kontrol akses yang berlapis, yaitu dengan autentikasi atau otorisasi untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat memproses data. Itu juga untuk mencegah scam. Selanjutnya, protokol backup dan pemulihan, yaitu implementasi backup data secara berkala dan mekanisme pemulihan berencana untuk melindungi dari kegagalan sistem atau siber. Contohnya penggunaan DBMS Enterprise seperti MySQL, Oracle, atau SQL Server yang mendukung fitur iSheet atau MyCity, konsistensi, isolation, durability untuk menjamin transaksi aman. Studi kasus database akuntansi di perusahaan retail. Implementasi database yang terstruktur memberikan dampak yang pertama 100% pencatatan real time. Jadi semua transaksi penjualan tercatat seketika. Jadi semua transaksi penjualan tercatat pada saat itu juga, gunanya untuk menghilangkan penundaan dalam rekonsiliasi akhir hari. Lalu 90% mengurangi kesalahan. Kenapa bisa? Karena otomatisasi laporan keuangan mengurangi kesalahan manual yang disebabkan oleh entry data berulang. Lalu 24 jam akses dan monitoring. Manajemen dapat memonitor saldo kas dan investasi secara real time. Jadi kapanpun bisa diakses. Kesimpulannya adalah database yang terstruktur dan aman adalah kunci keberhasilan sistem akuntansi modern. Prioritaskan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan data harus berlandaskan siklus transaksi akuntansi yang terperinci dan output laporan keuangan yang dibutuhkan. Jamin integritas sistem. Pastikan sistem database yang dipilih mendukung keamanan data, integritas, dan memiliki kemampuan skalabilitas yang baik. Lalu evaluasi berkelanjutan. Pastikan selalu evaluasi dan perbarui kebutuhan data sesuai perkembangan bisnis, perubahan regulasi, dan kemajuan teknologi terkini. Jadi harus update mengikuti perkembangan yang ada.